Selamat siang sahabat Obras, bertemu lagi dengan saya Hajatul Mabrurah bersama narasumber kita kali ini Bapak Darwis MEI. Selamat siang Bapak Darwis. Selamat siang Ibu Hajatul Mabrurah. Apa kabar Bapak Darwis? Alhamdulillah baik, sehat walafiat. Kali ini Ya, kita akan membahas seputar LPPM Bapak Darwis. iya. Sebelum itu, mari ceritakan profil Anda dengan singkat. Profil saya sebenarnya saya tidak terlalu begitu terkait profil ya, karena saya itu tidak banyak beraktivitas di luar sebenarnya. Jadi profil saya itu seperti biasanya, ya seperti orang-orang biasa ya. Jadi Pak Darwis ini hanya fokus mengajar dan di LPPM gitu ya Pak ya? Untuk sementara ya. Ya sekedarnya kalau terkait saya sendiri, saya itu selaku ketua LPPM. LPPM ini termasuk yang saya jabat ini baru 2022 kemarin. Berarti baru 2 tahun ini ya Pak Ya, 2 tahun kemarin. Ya kalau dari pribadi saya sebenarnya saya itu ya kalau nama Darwis, saya alumni Malang yaitu Unitri. Unitri itu apa Pak? Universitas Tribuana Tunggadewi, urusan ekonomi S1-nya, dan S2-nya di UINSA, Universitas Islam Sunan Ampel Surabaya. Untuk di pendidikan. Untuk pekerjaan saya sebenarnya pernah bekerja atau bukan bekerja sih, kalau saya itu lebih kepada pengabdian. Saya itu mengabdi pernah di lembaga pendidikan tingkat MTS, MA, SMK juga. 2013 itu saya juga tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam di Wanisongo, Sampang. Dan sekarang saya fokus di STI Bakti Bangsa dan role di Persatnikal di Ekonomi Islam. Untuk pengalaman organisasi saya tidak begitu aktif sebenarnya. Kalau dari mahasiswa itu pernah di ekstra, ya pernah di BEM juga. Kalau ekstra itu di BMI. Pulang aktif juga kemarin itu kalau lembaga sosial itu di Ansor. Nah, ada di pengurusan di Regional Ansor juga. Serta sekarang ini saya ada di FKWUB dan sekarang menjadi ketua IPNO PAJ Pelanakan. Itu untuk sementara profil terkait saya. Ya, baik. Langsung saja saya ingin bertanya Pak Darwis ya. Ya. Untuk pertanyaan yang pertama, LPPM itu apa sih Pak? Apa secara singkat gambaran LPPM itu sekuat? LPPM. Sebenarnya LPPM ini singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat. Di bawah naungan perguruan tinggi, yaitu di sini STI Bakti Bangsa, yang bertanggung jawab untuk mengkoordinir, mengelola, dan mengembangkan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa. Itu sebuah bentuk tanggung jawab dari LPPM. Karena dari Tridharma kewajiban Tridharma perguruan tinggi, sebenarnya di perguruan tinggi ini ada 3
kewajiban bukan hanya di STI Bakti Bangsa, tetapi semua universitas perguruan tinggi itu punya kewajiban ini. Yang pertama terkait masalah kependidikan, yang kedua terkait masalah penelitian, dan yang ketiga adalah pengabdian. Jadi di LPPM STI Bakti Bangsa ini ada beberapa fungsi utama atau tugas utama dari LPPM sendiri, yaitu mengemban dua kewajiban ini. Mengemban, dan ini sangat berat menurut saya, Bu, sebagai ketua LPPM. Yang pertama itu terkait masalah penelitian dan pengabdian. Penelitian di sini kami mengelola dan memfasilitasi kegiatan penelitian, baik itu dosen maupun mahasiswa. Yang kedua terkait masalah pengabdian kepada masyarakat. Kami itu mendorong dan mengelola agar kegiatan pengabdian ini yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, seperti itu. Dan yang ketiga termasuk fungsi utama dari LPPM sendiri, yaitu pengembangan dan inovasi. Dari pengembangan dan inovasi ini tujuannya adalah mendorong dan mengembangkan teknologi, inovasi dan solusi berbasis penelitian yang dapat diaplikasikan dalam masyarakat. Termasuk juga peran dari LPPM sendiri, LPPM STI Bakti Bangsa ini di sini menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu internal, kalau internal itu sama lembaga dan universitas di luar kita, juga eksternal. Di eksternal ini juga melingkupi pemerintahan desa, pemerintahan kabupaten, bahkan pemerintahan secara nasional. Juga karena di sini ini termasuk kampus yang jurusannya ekonomi, fokus pada ekonomi. Di sini ini ya mungkin kita sudah pada tahu, Ibu juga tahu terkait masalah jurusan di sini ada ekonomi pembangunan dan ekonomi Islam. Dan di mana menjadi brand kampus kita itu adalah kampus entrepreneur. Jadi kami itu selain berhubungan dengan kerjasama menjalin networking sama pemerintah, juga kami menjalin hubungan atau kerjasama dengan pihak perusahaan atau industri. Dan juga kami bekerjasama dengan lembaga-lembaga lain yang berhubungan dengan penelitian dan pengabdian. Ya mungkin karena di sini STI Bakti Bangsa ini di bawah naungan yayasan. Di yayasan sendiri ada namanya Padepokan Raden Omro, di mana di sana itu menjadi salah satu pioner untuk kajian kitab-kitab kuno. Katanya tadi LPPM mendorong ya Pak ya? Ya. Selain dosen, LPPM mendorong mahasiswanya nggak untuk melakukan pengabdian dan penelitian selain di luar program kampus, yaitu KKN, dan selain itu didorong nggak mahasiswa untuk melakukan penelitian dan pengabdian di LPPM itu? Ya, ini termasuk program kerja kami, Bu. Dalam program kerja kami di sini kami sangat mendorong mahasiswa, khususnya mahasiswa dan dosen untuk meneliti, untuk melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Ada beberapa jenis program yang diinisiasi oleh LPPM STI Bakti Bangsa. Ini tidak terlepas dari struktur organisasi di LPPM. Di organisasi LPPM sendiri ada beberapa
ada beberapa fokus bidang yang di dalamnya itu ada bidang penelitian, ada bidang pengabdian, dan ada bidang penelitian dan publikasi. Ada bukan penelitian tapi bidang penerbitan dan publikasi. Jadi kita itu fokus di tiga bidang ini. Di tiga bidang ini penelitian sendiri sesuai dengan apa yang ditanyakan tadi terkait apakah mahasiswa itu juga didorong, ya sangat didorong. Di penelitian sendiri kami sangat mendorong dan ini menjadi program prioritas kami, Bu. Yang pertama terkait masalah penelitian, kami itu mengadakan, dan ini sudah berjalan dari beberapa tahun yang lalu, mulai dari IFA IPPM yang lama sampai sekarang ini sudah mengadakan pelatihan dan workshop untuk mengembangkan kualitas dari baik itu dari dosen maupun mahasiswa. Yang kedua, termasuk program penelitian kami itu terkait masalah penelitian. Dan penelitian ini kami ada 3 sebenarnya, Bu. Ada penelitian dasar. Penelitian dasar ini biasanya sangat diminati oleh mahasiswa, di mana penelitian dasar ini kami bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui penelitian di bidang ekonomi seperti PKM, karena ada namanya program PKM Riset, ada PKM Kewirausahaan. Ini semuanya gawenya mahasiswa. Untuk dosen sendiri ini ada yang namanya penelitian unggulan, karena kami itu sebenarnya kampus baru dan LPPM ini tahun 2016 berdiri, dan sudah diakui oleh Simdiklatmas, dan sekarang itu ada di bawah naungan BIMA, ada di naungan Kemendikbud. Biasanya untuk dosen sendiri kami mendorong dan mengadvokasi, mendampingi teman-teman dosen di sini untuk melakukan penelitian, dan ini termasuk penelitian unggulan perguruan tinggi yang biasanya didanai oleh pemerintah seperti penelitian dosen pemula, ada penelitian lanjutan, dan itu didanai. Biasanya kompetisi ini sangat ketat karena kompetisinya bukan hanya di ruang lingkup SDE Bakti Bangsa, tapi secara nasional. Dan ini menjadi program unggulan kamu. Yang ketiga, untuk penelitian sendiri ada yang namanya penelitian kolaborasi. Kolaborasi ini yaitu penelitian lintas kampus, dan ini sudah dilakukan juga. Untuk penelitian unggulan di sini alhamdulillah Setiba itu sering mendapatkan. Di tahun 2017 hampir 80% dosen sudah mendapatkan PDP, dan tahun berikutnya ya alhamdulillah sampai sekarang tetap pasti ada yang lolos. Tapi banyak keterbatasan sebenarnya. Itu dari bidang penelitian. Dari bidang pengabdian, itu jadi struktur dari LPPM sendiri itu ada bidang penelitian, ada pengabdian, dan ada bidang penerbitan dan publikasi, itu ya tadi. Yang pengabdian itu sendiri ada beberapa program yang juga melibatkan mahasiswa dan dosen, terutama mahasiswa kami tetap melakukan bimbingan, bukan hanya advokasi, tapi membimbing mahasiswa itu agar bisa meneliti, dan penelitian ini nanti bisa diterapkan atau bisa menjadi program nyata untuk pengabdiannya.
Ya di antaranya dalam bidang pengabdian masyarakat ini yaitu pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat di sini adalah program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pelatihan. Juga melalui bantuan teknis seperti pelatihan kewirausahaan. Jadi ini termasuk gawinya LPPM seperti itu yang dibidangi oleh Ketua Bidang Pengabdian Masyarakat. Oh ya, di sini sebenarnya apa perlu disebut? Siapa yang megang? Oh, tidak usah. Oh, tidak usah. Allah tidak. Lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Bukan. Nah, yang terakhir ini, yang bidang publikasi dan penerbitan dan publikasi. Di bidang penerbitan dan publikasi di sini ini ketuanya yaitu Bapak Lutfi. Bapak Lutfi ini membidangi terkait masalah penerbitan dan publikasi. STI sudah punya jurnal yaitu di bawah naungan LPPM juga, namanya Jurnal Revenue. Ya alhamdulillah sekarang lagi proses akreditasi Bu, untuk memfasilitasi teman-teman dosen dan mahasiswa ketika meneliti dan penelitiannya itu sukses sehingga perlu dipublikasi, maka kami menyiapkan. Dan sudah beroperasi mulai sudah lama sebenarnya, hampir berbarengan dengan berdirinya ITPM itu. Namanya Revenue, Jurnal Revenue. Dan mungkin kita browsing di Google itu sudah ada. Dan banyak publikasi dari luar kampus untuk publikasinya. Ada beberapa program publikasi yang penerbitan dan publikasi ini. Yang pertama terkait masalah jurnal ilmiah. Itu tadi yang revenue itu, yaitu mengelola dan mendukung penerbitan jurnal ilmiah yang menjadi wadah untuk mempublikasi hasil penelitian dosen dan mahasiswa. Itu tujuannya. Yang kedua, ada konferensi ilmiah, yaitu menyelenggarakan atau mendukung partisipasi dalam konferensi ilmiah nasional dan cita-citanya adalah internasional juga untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Modelnya proceeding. Dan ini sudah dilakukan juga oleh Setimba, tapi jelasnya ya masih notari. Yang ketiga, dari bidang penerbitan dan publikasi ini, kami juga termasuk program kerjanya yaitu mendukung atau membackup hak kekayaan intelektual atau kita singkatnya HAKI. Jadi dari penelitian yang dipublikasikan itu atau temuan-temuan atau di penelitian itu di jurnal, baik jurnal maupun buku bisa dihakikan, dan kami LPPM siap untuk itu. Itu yang digawangi oleh penerbit bidang penerbitan dan publikasi. Dan ini cita-citanya juga karena di bidang penerbitan dan publikasi selain jurnal, kita juga berencana untuk, dan ini masih belum Bu, tapi itu untuk menjadi program kerja kita, yaitu penerbitan. Penerbitan itu diantaranya penerbitan buku yang ber-SBL. Ya untuk yang pertama itu untuk tujuannya untuk ketika dosen atau mahasiswa punya buku, diktan dan lain sebagainya bisa kita terbitkan seperti itu. Dan itu nanti akan bereskan. Namanya Revenue Press seperti itu. Jadi kita selain punya jurnal juga punya penerbitan buku itu, dan kita bekerja sama dengan percetakan. Berarti ini salah satu program LPPM di masa yang akan datang gitu ya Pak ya? Untuk buku sendiri ya.
Tapi ini sudah digarap sebenarnya, tapi masih belum. Kalau jurnal sudah lama. Itu. Jadi kalau misalnya ada dosen dari luar mau menerbitkan jurnal di Revenue itu berbayar nggak sih Pak? Untuk sementara enggak. Oh berarti gratis ya? Gratis. Gratis. Siapapun Untuk gratis. sementara gratis. Ya baik mahasiswa atau dosen dan luar. Jadi untuk 3 tahun atau 5 tahun ke depan bisa berbayar berarti ya? Kita lihat untuk regulasinya kita atur. Artinya kalau memang itu memungkinkan, karena kalau sudah jurnal itu sudah bereputasi, apalagi bereputasi Scopus internasional, itu butuh biaya yang besar, Bu. Jadi bisa jadi untuk menerapkan itu bisa. Tapi untuk sementara gratis. Oh ya, yang terakhir terkait masalah program dari LPPM sendiri, yaitu selain dari penelitian, pengabdian, dan bidang penerbitan, kami tidak lupa untuk memonitoring. Artinya ketika ada dosen atau mahasiswa melakukan penelitian, baik itu internal, karena ada dua pembiayaan yang bersumber dari internal kampus sendiri. Itu biasanya kami lakukan ketika ada mahasiswa mengajukan penelitian seperti PKM riset, ternyata tidak lolos, maka kami tampung agar tidak mengendorkan semangat dari mahasiswa itu, termasuk dari dosen sendiri. Jadi kami membackup itu, tapi ya nanti itu akan akan dikembangkan terus seperti itu. Dari penelitian dan pengabdian itu kami memonitoring pengelolaan LPVM SDE Bakti Bangsa. Yang pertama itu tadi terkait masalah pendanaan, itu yang pertama. Karena kalau kita mengacu pada tupoksi atau SOP, untuk pendanaan sendiri, untuk pendanaan penelitian dan pengabdian itu sangat besar. Artinya kalau kita mendanai, ini yang internal ya, kalau kita mau punya penelitian yang bagus ya harus punya dana yang besar. Sedangkan kita itu untuk 1 semester saja ini hanya dialokasikan cuma 10 juta. Dan 10 juta ini masih dipecah-pecah untuk beberapa penelitian baik dosen dan mahasiswa. Itu yang pertama, hambatannya yang pertama. Yang kedua terkait masalah SDM, Bu. Ya maklum, termasuk saya masih belum banyak pengalaman. Jadi SDM kita ini masih masih ya standar lah, masih standar, baik dari bidang penelitian, pengabdian itu masih standar. Artinya untuk Cak Maturan, untuk Kak Berkah itu agak kesulitan. Kak Berkah ini Bu, berlari kencang itu sama. Jadi kita ini LPPM-nya masih merangkak gitu ya Pak? Ya, makanya kami itu selalu mengadakan pelatihan baik dosen maupun mahasiswa agar penelitian, agar proposal yang diajukan itu memang betul-betul relevan dan berdaya saing. Yang ketiga, ini khususnya mahasiswa, motivasi dan komitmen ini masih sangat rendah. Oh, artinya mahasiswa ini untuk semangat literasinya masih kurang. Penelitian, artinya untuk semangat meneliti atau mengabdi ini kita harus mendorong, betul-betul mendorong. Karena mahasiswa saya sendiri sebagai dosen melawan, artinya kalau bukan hobi, ya betul. apalagi tidak didanai, itu sangat Cak Maturan ini.
Artinya sengka itu malas seperti itu. Kalau dosen sendiri dari berapa struktur organisasi saya ini, karena di sini ini kan masih banyak rangkap jabatan lah, bukan rangkap jabatan, selain juga ngajar, juga mengurusi LPPM. Ini untuk dosen sendiri untuk membagi waktu itu agak kesulitan seperti itu. Tapi semangat saya dan tim saya itu tetap semangat untuk mendorong agar motivasi itu tumbuh seperti itu untuk berliterasi dan mengabdi kepada masyarakat. Itu Bu. Baik, ini pertanyaan terakhir Pak Darwis. Pertanyaan terakhir. Ya, karena durasi kita sudah lama ini ya. Pertanyaan terakhir Pak Darwis, rencana LPPM ke depan itu apa aja sih? Ya, tadi sudah disinggung terkait rencana LPPM ke depan. Saya dan tim ini tugasnya menjalankan visi misi perguruan tinggi, di mana ketua menugaskan saya, yaitu Ketua STI Bakti Bangsa, menugaskan agar LPPM ini lebih maju. Jadi ada beberapa yang kami rencanakan untuk kedepannya dari beberapa hambatan dan kelemahan kita. Itu yang pertama terkait masalah penguatan penelitian. Kami ini STI Bakti Bangsa, LPPM STI Bakti ini fokus pada ekonomi, maka kami akan melakukan penelitian terapan di bidang ekonomi, fokusnya di sana Bu. Yang kedua, penelitian kewirausahaan ini akan kami backup terus karena ini sesuai dengan brand kita, kampus entrepreneur, kampus kewirausahaan, dan itu menjadi fokus pada penelitian dan mengenai perkembangan usaha kecil dan menengah, bisa startup juga nanti, dan kewirausahaan sosial. Ini akan pengembangannya ke sana. Kalau yang kemarin-kemarin kita juga melaksanakan, tapi ini akan digenjot lebih spesifik seperti itu Bu. Yang ketiga terkait masalah penguatan pada penelitian ekonomi ini, terkait masalah kolaborasi penelitian dengan kampus-kampus yang lain. Ini kami akan lebih banyak lagi, baik internal maupun eksternal. Yang kedua terkait masalah rencana ke depan, yaitu pengembangan program pengabdian kepada masyarakat. Program pengabdian kepada masyarakat di sini kami sebenarnya ada beberapa hal yang saya lupa tadi untuk menyampaikan. Program pengabdian masyarakat di sini ada beberapa hal, diantaranya itu kita melakukan KKN, dan KKN kita itu tematik Bu. Mulai dulu dari berdirinya LPPM, dari berdirinya karena termasuk pengabdian masyarakat itu KKN tematik modelnya. Artinya di sini kami fokus pada pendampingan kewirausahaan, BUMDes, dan juga UKM-UKM yang ada. Itu untuk menerapkan menjadi untuk menjadi fokus pekerjaan dari KKN itu sendiri. Dan yang terakhir terkait masalah rencana itu peningkatan kolaborasi dan kerjasama. Itu akan kami tingkatkan juga nanti. Kalau bisa nanti kita selain dari eksternal tadi yang sudah saya sebutkan, dari pemerintah baik lokal, regional, bahkan nasional, kami akan usaha dengan cara networking itu Bu. Yang kedua terkait dengan termasuk yang eksternal, bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan yang linier dengan jurusan kita.
serta lembaga organisasi yang punya legal standing seperti yayasan dan lain sebagainya. Itu akan kami lakukan seperti itu, Bu. Baik, sudah cukup beberapa pertanyaan itu tadi. Iya. Mungkin nanti kapan-kapan kita ketemu lagi buat bahas LPPM apa saja sih yang apakah sudah ada perkembangan dari wacana kita hari ini. Nanti kita di lain waktu kita ngobrol lagi ya Pak Darwis ya. Sebelum kita akhiri, apa ada pesan dan kesan untuk anggota LPPM untuk STI Bakti Bangsa khususnya? Ya, pesan yang saya sampaikan di sini yang pertama kepada mahasiswa STI Bakti Bangsa, bahwa kami itu sangat welcome dan siap mendampingi mahasiswa ketika ada minat, ada semangat, ada giroh untuk meneliti, untuk mengabdi. Untuk mahasiswa Setiba sendiri, jangan sampai sungkan. Kami di sini ada beberapa tim dari bidang penelitian, dari pengabdian, termasuk bidang penerbitan dan publikasi. Kami sangat welcome. Artinya jangan sampai maturan atau dus atau jangan sampai. Ya, termasuk juga dosen, kami sangat welcome. Artinya kalau ada masukan terkait masalah LPPM, STI Bakti, sangat welcome. Saya akan bisa untuk koreksi agar LPPM STI Bakti Bangsa ini lebih maju dan bisa berdaya saing baik lokal, nasional, bahkan internasional. Itu harapannya seperti itu. Ya, mungkin itu dari saya selaku ketua LPPM. Jadi untuk mahasiswa STI Bakti Bangsa itu nggak perlu malu lagi ya untuk nanya. Itu LPPM itu sudah jadi wadah, sudah jadi media buat kita melakukan penelitian, pengabdian. Jarang loh ada kampus yang buat ngajak mahasiswanya itu secara terbuka gitu Pak. Biasanya mahasiswa yang hanya punya link dengan orang-orang di kampus itu yang diajak untuk melakukan penelitian seperti itu di luar KKN, magang dan lain-lain. Jadi untuk mahasiswa STI Bakti Bangsa, mari meneliti. LPPM-nya sudah siap untuk melakukan pembimbingan secara penuh karena LPPM sendiri sudah punya tim penelitian, pengabdian, bahkan ke publikasi juga ada gitu. Jadi ini tuh media kita buat belajar, buat berkembang gitu ya Pak ya. Iya, betul. Jadi nggak semua kampus ada terbuka seperti ini gitu ya. Baik Pak Darwis, terima kasih atas waktunya siang ini. Sama-sama. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Siap. Bisa ketemu lagi, bincang-bincang lagi di saluran Obras ini. Ya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.